bahkan yang bukan relawan pun gitu ya, kalau seandainya punya gagasan besar terus kemudian dia bingung wadahnya mana, ya udah silakan. Saya dari kami ACC Geratak terlaksana action gitu ya, gitu. kita action Atau mungkin ada yang ngajak kolaborasi, kita nggak pernah membatasi kolaborasi apa, apa ada yang siap enggak gitu. Apapun orangnya. Kalau dilihat-lihat ini masih unyu-unyu, kayak ini Kak Faiz ini masih unyu ya. Apaan? Kalau boleh tahu sih dari ini apa namanya membernya atau anggotanya sih rata-rata umur berapa? Enggak, saya masih umur 15 tahun. Ini 17 tahun. Masuk. Yang ini 21 tahun. Enggak, jadi sebenarnya kita nggak pernah membatasi siapapun gitu. Cuman ya kalau mau tergabung dan punya komitmen ya silakan aja gitu. Nggak terlalu membatasi. Nggak dibatasi ya? Nggak dibatasi ya dari. Cuman ya itu tadi, intinya adalah sebuah komitmen untuk menjalankan ya kayak ginilah sistem kita, ya kayak ginilah kenyamanannya dan sebagainya. Mau jajan-jajan ya ini ada gitu. Sederhana gitu. Yang penting kita belajar, sama-sama belajar. Jadi kalau saya lihat ini kan banyak apa jajannya, banyak ini ada teh, terus ada rujaknya ada si nanas, terus si ini apa bengkoang, blimbing, Bintang ini bukan belimbing. blimbing, terus ada si pepaya sama ini gorengan juga, ada pisang juga. Ini jadi sistemnya lebih ke keluargaan gitu, friend ya. Ya, Lebih ke keluargaan, nggak pakai sistem terlalu formal gitu ya. ya pas aja disikat ya. Yang penting sih kan. Yang jelas gini ya, friend ya. Yang Jelas perut kenyang, hati senang. Yang jelas maksudnya di sini teman-teman mempunyai satu visi bareng, mempunyai satu kegiatan bareng, mempunyai satu tujuan. Meskipun itu pihak luar boleh join ya gitu ya. Boleh, sangat boleh. Nah, kita bantu tenaga, nanti kalau pada waktu actionnya kita bantu pikiran juga, Bu. Is oke lah, masih boleh ya gitu ya, friend ya. Ya apa ya, nanti paling banyak dari Mas Amir ini paling banyak penggagasnya ini. Jadi sebenarnya kalau masalah teknis gitu ya, masalah ini dan itu, kemudian sebuah gagasan ini dan itu gitu kan, sebenarnya itu suka-suka karena apa yang menjadi bahan yang untuk diolah itu sebenarnya nggak terlalu ribet banget gitu, jadi apa sih yang kamu pengen apa sih gitu. Jadi mulai dari, biasanya kan orang itu mulai dari keinginan sih gitu, keinginan ini bisa dikategorikan jadi dua kan, keinginan yang benar-benar butuh atau cuma sekedar pingin gitu. Nah, kalau seandainya orang yang benar-benar butuh pasti semangat gitu, tapi kalau orang sudah keinginan itu sekedar keinginan, biasanya nanti akan terpecah gitu. Ini niat kok gak sih gitu, ini niat kok gak sih, ini mau benar-benar buat kegiatan kok gak sih gitu, apa ini cuma ya biar dilihat, wah aku punya inisiatif, punya ini. Ya itu setiap orang masing-masing lah, kita nggak perlu kita datangnya. Jangan lupa dimakan jajannya. Kalau teknis langsung ke Mas Amir, ini banyak pengalaman ya. Ini Mbak Mafa ini yang sering adakan seminar online. Seminar online ini pakarnya. Gini ya mungkin, friend. Pastinya sebuah organisasi atau komunitas ini kan membutuhkan biaya nih, friend ya. Yang jelas begal bukan, nyopet bukan. Jangan. Pengalaman teknisnya gimana? Ini pakarnya pendanaan yang sebelah sini, Mbak. Silakan diceritakan. Dananya dari mana sih yang mau produktif itu, kok bisa rujaan? Kok bisa bikin acara tanpa kelihatan terkendala dana? Jaluk. Saya pernah keinget
teman saya gitu ya pernah bilang gini, sebuah gagasan itu akan menghasilkan cuan. Cuan itu uangnya akan kembali. Jadi kita sebenarnya cuma butuh sebuah gagasan untuk gimana sih, oh ini itu bisa sama, pengen ini pengen itu gitu. Nah apa ya, kebutuhan uang itu kan menyesuaikan dengan agenda kegiatan kita mau ngapain kan gitu. Tapi kalau kita mikirin duit terus, ya mindsetnya akan harus ada duit dulu baru punya kegiatan gitu. Padahal kita mulai dari nol gitu, nggak punya 1 peser pun buat ini, ya paling malah banyak kantong pribadi lah ya, kantong pribadi. Cuman bukan masalah itunya juga gitu. Tapi kalau kita punya ide, punya gagasan, ya pasti kan masih ada sponsor gitu, ada donasi dan lain sebagainya. Dan apalagi yang kita angkat kegiatan-kegiatan sosial gitu, pendidikan dan sebagainya, semua ini kita angkat semua, pasti ada yang peduli gitu. Masa sih nggak peduli sosial, nggak peduli lingkungan, nggak peduli pendidikan, nggak peduli ekonomi gitu. Dari semua bidang yang ada itu setiap manusia di skill kita itu punya potensi itu gitu ya. Ya udah, kita mungkin ngajakan kolaborasi dan sebagainya. Yang intinya yang menjadi prioritas kita bukan sebuah nama yang harusnya kita tonjolkan gitu, tapi sebuah skill dan pemikiran atau ide atau gagasan apa yang lebih bermanfaat, lebih masuk akal, lebih bisa menginspirasi, lebih bisa dieksekusi dan lain sebagainya. Nah hal itu yang penting. Kalau satu komunitas atau organisasi itu menunjukkan sebuah nama dulu, ya gengsi kan gitu, kita mau kolaborasi ini gitu, enggak, kita nggak pernah gengsi gitu. Jadi mau nama kita dipasang kayak mau enggak, kayak yang intinya adalah kita sudah belajar untuk menyatakan sebuah produktif itu tadi, kegiatannya terlaksana ya gitu. Kalau kita mementingkan nama ya sampai kapanpun kita akan terbebani dengan hal itu gitu. Akhirnya ya nanti kalau sudah besar sombong gitu ya, riak dan sebagainya, itu problematika yang nanti kan ada kan. Cuman ya kalau kita kolaborasi dengan siapapun, kita kira-kira aja gitu ya, kita nyata kalau kita mau kolaborasi, kita punya tim kayak gini, tim kayak gini, mau nggak kolaborasi, mau nggak ini, kita punya gagasan seperti ini ya. Suatu saat kalau kinerja kita diakui, nama itu akan besar sendiri. Itu nggak perlu di oh ini lomba produktif ini ya. Sekarang baru berdiri belum 1 tahun ya, belum 1 tahun aja yang nyebut sudah banyak yang keliru. Oma produktif, oma kreatif, oma produk, terus rumah gitu ya, rumah produksi ya dan lain sebagainya lah itu ya. Nah, sebenarnya ya itu cuma branding kan gitu. Setiap orang berhak menyatakan itu apalah kata orang gitu ya. Yang penting kita punya kinerja seperti ini, mau kinerjanya bagus, nggak bagus, buruk pun ya yang menilai orang gitu. Kita tujuannya sesuai dengan visi dan misi ya udah cukup nih. Kalau ada yang meleset dari itu ya itu sebuah kekhilafan lah, karena kita manusia yang banyak dosa ya. gitu. bingung mas ya kalau menyatakan mungkin Oma Produktif ini komunitas di bidang apa sih gitu. Pasti bingung karena semuanya intinya itu sebenarnya hanya pendidikan sosial. Orientasi pendidikan itu kan memberi pelajaran pada semua bidang. Jadi bidang itu tadi yo kena rangkul kabeh, sing lingkungan iki belajar lingkungan, sing musik iki belajar musik, sing belajar ini belajar gitu. Enggak tahu aja jadi gitu. Kalau yang penting intinya produktif ya mas. Ya intinya produktif. Jadi karena tujuan kita setelah pasca dan sebagainya, kita nanti pasca SMP nggak mau lulus, pasca SMA nggak mau lulus atau pasca kuliah, sebenarnya yang dibutuhkan adalah skill, ya. Skill itu yang menunjukkan kompetensi mereka itu di bidang ini gitu. Ya itu yang harus kita angkat untuk mereka itu biar bisa punya jati diri bahasanya gitu. Kalau setelah pasca dia bingung, kebanyakan kan orang gini, potensiku apa sih? Nah itu kan sebuah apa ya, kadang belum menemukan bahasanya jati dirinya itu harus mengarah kemana gitu. Walaupun dia multi skill, multi talent ya bahasanya, multi talent ya banyak dari orang-orang sini multi talent rata-rata. Nih sawah.
itulah Multitalent. Multitalent opo ae kena. Kena ae karena opo. pengen belajar gitu intinya. Kalau kata pepatah itu bilang bisa karena mau aja, bisa karena mau gitu. Bisa karena mau, Bisa karena mau. paksa, bisa, terbiasa, luar biasa gitu. Ada lagi kata-kata yang menarik itu dari siapa ya? Terbentur dan terbentuklah. Dari siapa itu? Wilhelm Hamka ya? Wilhelm Hamka. Nah, itu yang menarik. Kalau masalah pandangan orang, sudut pandang orang lain gitu, persepsi gitu ya, persepsi dan lain sebagainya, ya saya malah teringat kata-katanya Mas Digo gitu ya, Mas Digo itu gitu. Jadi persepsi itu jangan dilawan, tapi ditunggangi. Nah, jadi ya biarlah mengalir gitu. Jadi pandangan orang itu biarlah mengalir. Gitu. Kalau kita memikirkan hal itu ya stres ya. Yang nyatanya makan jeruk aja enak. Masuk. Intinya kalau dari saya secara pribadi, baik itu sebagai inisiatornya di Oma Produktif, sebenarnya kuncinya itu cuma satu, kita harus bodo amat sama hal-hal yang nggak penting, termasuk diri kita sendiri ketika kita egois. Jadi yang menghalangi untuk kita tidak produktif itu yang harus dihilangkan. Jadi yang nggak penting wis gak usah gitu. Nah, bagi teman-teman sing merasa tidak punya wadah, merasa bidangnya tidak pernah punya komunitas atau punya kumpulan yang satu pikiran atau satu visi, rumah produktif ini bagus untuk tempatnya. Karena punya pemikiran apa aja kita bisa tampung di sini. Kita kombinasi langsung eksekusi. Nggak harus wacana yang jadi sampah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Secara ini rata-rata masih sekolah semua loh. Atau bisa menghubungi Wiki Di bawah. Instagramnya Oma Produktif. Oh. Di pojok ini. Omah_produktif. Oh, ada. Di @oma_produktif friend. Tentunya di Instagram friend. Sekian dan terima kasih friend.